Gubernur tentu bertanya tentang apa yang sedang dilakukan Ting Yao di kamarnya dan Ting Yao beralasan ia datang ke kamar gubernur untuk berdamai dengannya. Beberapa saat kemudian, Ting Yao bertanya kepada Letnan Li mengenai segel milik gubernur. Lalu karena curiga kepada Ting Yao yang mengetahui tentang segel itu, padahal segel tersebut sangat rahasia, Letnan Li akhirnya memasang jebakan dengan mengatakan kemungkinan segel itu berada dalam kotak rahasia. Letnan Li kemudian berpura-pura membawa gubernur ke rumah sakit untuk memancing Ting Yao agar bisa segera menangkapnya. Ting Yao yang udah masuk ke dalam jebakan mereka akhirnya gercep nyari segel sesuai petunjuk Letnan Li, dan saat itulah gubernur kembali ke kamarnya. Kemudian karena Ting Yao menginginkan segel miliknya, gubernur pun langsung melakukan ini kepada Ting Yao, yang ternyata tato segel itu akan muncul di dadanya hanya ketika gubernur merasa bersemangat. Suatu malam, keluarga tunangan gubernur datang ke kediaman gubernur untuk membahas masalah pernikahan putrinya. Di pertemuan itu, gubernur secara belak-belakan menolak menikahi tunangannya karena memang selama ini ia tidak pernah mencintainya. Di sana, ayah Nonaji sengaja menghina keluarga Ting Yao dan untungnya Ting Yao bisa meredam amarahnya. Kemudian ketika gubernur mendapati Ting Yao diperlakukan kasar oleh Nonaji, si gubernur memperingatkan tunangannya itu agar tidak mengganggu Ting Yao, karena jika tidak maka dia sendiri yang akan membunuhnya. Singkat cerita, pertemuan keluarga pun berakhir, lalu mereka mengantar ayah Nonaji ke depan gerbang. Tiba-tiba saja Ting Yao dihujani runtutan tembakan yang untungnya semuanya meleset. Gubernur pun langsung gercep ngelindungi Ting Yao hingga akhirnya ia terkena tembakan di bagian dada. Karena merasa bersalah, gubernur terluka gara-gara melindunginya. Ting Yao akhirnya memutuskan untuk merawat gubernur. Pagi harinya, saat melihat Ting Yao berada di sisinya, gubernur terlihat sangat bahagia. Hati Ting Yao juga mulai luluh setelah semalam gubernur rela mempertaruhkan nyawa untuknya. Tapi sayangnya itu semua masih tidak dapat membuat Ting Yao percaya kalau gubernur bukanlah orang yang telah membunuh keluarganya. Ting Yao terlihat bingung dengan perasaannya sendiri. Dalam hatinya ia sangat membenci gubernur, namun ia juga tak ingin melihat gubernur kesakitan. Ting Yao semakin bingung dengan perasaannya saat tuan muda memperlakukannya dengan kasar gara-gara termakan api cemburu. Dan anehnya lagi, yang tadinya selama ini Ting Yao sangat mendambakan tuan muda, kini Ting Yao jadi tak ingin disentuh olehnya, bahkan tubuhnya menolak ketika tuan muda akan mengkisinya. Setelah menyelidiki mengenai insiden penembakan semalam, Letnan Li menemukan bahwa dalang di balik insiden itu adalah tuan muda yang bekerja sama dengan Nonaji. Gubernur pun segera memanggil Nonaji ke rumahnya untuk membahas penembakan itu. Awalnya tunangannya itu tidak mau mengaku, tapi setelah diancam oleh gubernur, akhirnya Nonaji mengakuinya dan berkata kalau ia bekerja sama dengan tuan muda. Di hari peringatan kematian ayah gubernur, Ting Yao menemui gubernur untuk memintanya mengatakan yang sebenarnya terjadi mengenai pembantaian keluarganya. Tapi sampai saat ini gubernur tak bisa memberitahu Ting Yao kalau tuan muda adalah pelakunya, karena gubernur gak mau Ting Yao berada dalam bahaya. Sialnya ketika mereka mulai berdamai, tuan muda melihat kedekatan mereka dan merasa sangat marah.
Tuan muda kemudian mendekati Ting Yao berpura-pura kalau dirinya telah menemukan sebuah petunjuk yang akan mengungkap pelaku pembantaian keluarga Ting Yao. 你家的事情， 雨泽，你没 Xin lalu memperlihatkan Yan Er yang menemui Tuan muda yang ternyata Yan Er ini sedang hamil dan mengancam Tuan muda kalau ia akan memberitahu Ting Yao tentang hal tersebut. Tapi saat itu Tuan muda malah balik mengancam Yan Er dan akan menggugurkan bayi itu. Karena kehilangan bayinya, Yan Er kemudian pura-pura gila. Melihat saudara tirinya tiba-tiba gila, Ting Yao kemudian meminta bantuan kepada gubernur agar mendatangkan dokter ahli untuk memeriksa kondisi Yan Er. 我要是帮你，你怎么报答我呀？ 二爷若是答应帮我， Singkat cerita, dokter pun menyarankan agar Yan Er dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Tuan muda yang mengetahui Ting Yao malah meminta bantuan kepada gubernur dan bukan kepadanya tentu merasa kesal. Ia memarahi Ting Yao yang tentu Ting Yao ketakutan karena pria yang selama ini menurutnya baik hati ternyata aslinya sangat kasar. Dan hal itu pun membuat hati Ting Yao menjadi bimbang. 我想一个人静一静。 Menyadari perasaan Ting Yao telah berubah terhadapnya, Tuan muda dan pelayannya kemudian merencanakan sesuatu. Si pelayan sengaja memberitahu Ting Yao kalau 15 tahun yang lalu sebenarnya gubernur dulunya adalah Tuan muda dan Yuze adalah Tuan muda kecil. Kemudian setelah mengetahui kalau orang yang dari dulu dicintainya adalah gubernur dan bukan Tuan muda Yuze, Ting Yao langsung gercep meminta Letnan Li untuk menyampaikan pesannya kepada gubernur.